Pemirsa, terima kasih. Kita kembali lanjutkan diskusi kita dan sudah hadir bersama saya ini salah seorang yang sekarang menjadi tokoh paling dikenal oleh publik kita. Terima kasih Pak Husin Yazid sudah bergabung bersama kita, Direktur Eksekutif Puskaptis. Tadi Anda sudah mengikuti sebagian diskusi saya dengan Pak Surudin Abbas, tapi tadi juga sudah disampaikan informasi bahwa sebenarnya bukan 4 lembaga survei yang menyatakan Prabowo Hatta itu unggul. Akhirnya 2, ya, yaitu IRC ya Pak Abbas dan Puskaptis, lembaga survei Anda. Nah sekarang pertanyaannya adalah ada 2 hasil dan ini harus ada jalan keluar. Komentar Anda? Ya, artinya begini, apa yang kita lakukan quick count kemarin, kita sudah melakukan sesuai kaidah ilmiah dan teori yang kita lakukan dan teori yang ada. Nah, di mana pertama kita menetapkan metodologi. Metodologi yang sudah kita lakukan yaitu dengan menggunakan multi-state random sampling, margin error kita 1 sampai 1,2%. Lalu sebaran kita mengambil data sampel TPS sebanyak 1.100 sampai 1.250, menyebar. Yang pastinya berapa, Bang? Apa? Sebentar, ini kan saya jelasin dulu. Pengen tahu aja. Iya. Penyebarannya di 33 provinsi. Lalu menyebar sampel kabupaten kota sekitar 135 sampai 150 kabupaten kota. Nah, tadi sampelnya per tempat berapa? Apa? 200, 2.000? Enggak, seluruhnya itu 1.100 sampai 1.250 menyebar di 30 provinsi secara proporsional. Lalu sampelnya di 135 sampai 150 kabupaten kota. Nah, hasilnya itulah yang diinformasikan dari lapangan kemarin ke pusat data kita, yaitu pasangan Prabowo Hatta 52,05% dan pasangan Jokowi 47,95%. Oke, itu pertama. Lalu saya menyoroti akan akan menambahkan lembaga survei perlu diaudit. Sangat-sangat perlu. Saya katakan sangat-sangat perlu. Dan akan ada audit nanti. Dan harus. Untuk semua lembaga survei. Satu. Tapi yang saya tanyakan itu, kenapa kalau ada masalah begini baru diaudit? Tidak dilakukan per dekade, per periode, per 3 bulan, per 6 bulan atau per tahun. Sebelumnya Puskaptis sudah pernah diaudit belum? Belum. Sejak berdiri sampai sekarang belum? Karena tidak ada masalah. Mekanisme audit bagaimana? Belum Apakah tahu. harus ada permohonan, permintaan, atau memang secara berkala? Tidak. Harusnya asosiasi ini membuat itu. Satu. Keduanya saya menanyakan, ketika yang namanya Pilkada DKI Jakarta, seluruh lembaga survei mengatakan termasuk MRC, M. Mujani, Pak Uji Bowo menang 1 putaran. Cuman Puskaptis yang bilang 2 putaran. Dan menang Jokowi, kita bilang terbukti. Tidak pernah diaudit. Ya kan? Satu. Kedua, ketiganya tolong yang namanya badan etik harus diaudit. Jangan lembaga survei diaudit. Yang mengaudit juga harus diaudit. Kenapa? Saiful Mujani anggota etik, kode etik. Masa dia mengaudit dia sendiri? Subjektif dong ini. Kan gitu. Itu nanti kita akan tanyakan Satu lagi. Wasit dari segalanya ini karena undang-undang kita mengatakan bahwa yang berhak mengatakan menang KPU. Karena kemarin Jokowi itu menyalahi aturan. Kami menang dengan quick count. Salah, yang ngomong kemenang itu KPU. Menyatakan menang versi kan bisa aja, Pak. Yang mengatakan menang secara undang-undang KPU. Betul, tapi kalau kita katakan tidak boleh unggul. Iya, bahasanya bukan menang. Jadi semua pasti akan menunggu hasil final dari KPU. Saya berani, wasitnya KPU, hasil apapun dari KPU harus kita hormati. Nah, kita karena ini lembaga kompetensi, lembaga kredibel, artinya supaya masyarakat tahu siapa yang kredibel, ya kan? Artinya saya berani Puskaptis mengatakan jika KPU itu katakanlah hasilnya memang benar Jokowi menang, saya berani membubarkan Puskaptis. Tapi saya minta juga dengan Dewan Etik bahwa kalau memang Prabowo yang menang, seluruh lembaga survei yang mengatakan Jokowi unggul itu artinya membubarkan diri atau harus dibubarkan oleh asosiasi. Dasarnya apa dibubarkan atau nggak kredibel? Emang ada dalam aturan organisasi itu sendiri? Ya tidak ada, tapi ini sebuah keberanian bahwa kita ini sebagai lembaga yang kredibilitas, lembaga yang punya kompetensi. Artinya Anda merasa Puskaptis sampai saat ini masih menjaga kredibilitasnya? Harus seperti itu, memang begitu gitu. Pak Abbas? Enggak. Iya. Silakan komentar Anda. Ya bukan harus, memang harus begitu. Bahwa soalnya itu bluffing dari Bang
Yazid itu boleh juga lah gitu untuk Bukan bluffing, emang harus Bang. Kalau Sekarang, soal, sebentar. Kalau soal bubar itu bubar. Lembaga survei asosiasi ini mana? Kalau ribut begini baru akan evaluasi. berdiskusi dengan Burhanuddin Muhtadi ya mewakili Persepi terkait soal ini. Jadi bapak-bapak berdua juga bisa langsung menanyakan. Tapi Anda ini kan berdua dari lembaga survei. Iya. Nah, saya mau tahu jangan-jangan ada dua kacamata yang berbeda kalau kita bicara metodologi, kemudian bagaimana mengumpulkan data dan seterusnya, sehingga sebenarnya mungkin sah-sah saja kan kalau hasilnya berbeda. Tapi yang menjadi persoalan sekarang ini menyangkut calon presiden, di mana salah satu menyatakan menang, kemudian diikuti oleh pasangan yang lainnya gitu. Pak Abbas, bagaimana menempatkan diri dalam posisi seperti ini? Ini juga saya kira ini ada potensi konflik. Itu dari misleading informasi yang misleading disampaikan kepada masyarakat untuk hal sebesar pemilihan presiden. Jika benar itu misleading, itu sangat berbahaya karena bukan hanya memunculkan kebingungan, tapi juga menyulut potensi konflik. Itu yang saya kira harus dicatat oleh semuanya, jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu, saya kira akan lebih baik kalau seandainya cooling down dulu, cek satu-satu. Misalnya, apa yang dicek maksudnya nih? ya diceknya misalnya betul nggak itu Bang ini dua atau lembaga-lembaga ini melakukan quick count itu. Jadi di-recheck lagi. Harus dicek benar nggak melakukan. Misalnya, kan harus dicek juga benar nggak. Kenapa sampelnya antara 1000 sampai 250? Kenapa tidak bisa mengatakan pasti 1250, 1100 atau berapa? Kenapa antara 1100 sampai 1250? Soal sampel ini memang harus pasti. Ya harus pasti dong. Ini kan, karena ini terkait dengan berapa sampel margin of error yang akan kita patok. Itu tergantung jumlah sampelnya. Kenapa kok antara gitu? Misalnya harus dicek lagi oleh Dewan Etik. Nah, tapi terserah Bang Husin soal itu. Tetapi saya kira jumlah sampel harus pasti jika kita ingin mendapatkan tingkat kebenaran yang tinggi secara statistik. Itu satu hal. Yang kedua, soal bahwa ada asosiasi itu harus mengaudit, ya memang harus diaudit semuanya, semua level. Dan memang jika misalnya ada satu orang di Dewan Etik itu yang memang melakukan itu, dia harus diaudit juga, nggak boleh ikut di dalam tim audit. Artinya misalnya, yang mengaudit itu harus diaudit juga. Iya, harus independen. Kalau memang ada di salah satu anggotanya di situ, ya nggak boleh dong ikut di situ. Dia tidak boleh merupakan perwakilan dari anggota dari lembaga survei. Iya, kan misalnya kan jelas. Contoh begini, misalnya Pak Saiful Mujani itu kan anggota Persepi. Betul. Dia juga masuk anggota Dewan Etik. Tapi dia kemarin melaksanakan quick count. Masa Saiful Mujani memeriksa Saiful Mujani? Ini kan nggak objektif. Kan ada Dewan Etiknya. Dia tidak harus ikut. Ya, dia ikut ya ada Pak Hamdi Muluk. Dia tidak melakukan quick count. Ada juga Pak Hari dari kepala statistik BPS? IPB, dari IPB, Departemen Statistik di IPB. Biar mereka yang melakukan ngecek dan orang lain yang tidak punya. Tapi bagaimana bisa menjaga netralitas orang per orang itu, walaupun tidak masuk dalam grup yang melakukan audit itu misalnya? Ya kalau jaga netralitas ya pada asosiasi itu sendiri kenapa memilih orang itu, dan memang itu diyakini kapasitas keilmuannya dua-duanya itu. Dia ahli statistik dua-duanya, dan dua-duanya memang expert di bidang itu. Nah, oleh karena itu, dan mereka akademisi gitu, tidak punya lembaga survei seperti kita. Gitu. Artinya kalau tadi katanya Pak Husin di sini ada Saiful Mujani di situ, seharusnya tidak boleh gitu. Memang dia tidak ikut. Tidak boleh ikut memeriksa. Artinya dia ikut dulu itu kode etik itu, badan kode etik itu diaudit. Ada dua hal, kode etiknya juga melalui proses auditing dan orang-orang yang menjalankan itu semua diaudit gitu kan. Nah, kita bicara orang atau lembaganya nih? Dua-duanya. Ya dua-duanya dong, kredibilitas dan kemampuan orang per orang, kompetensi misalnya satu persatu ya. Seberapa tim Bang Yazid ini memang menyiapkan pasukan untuk memang mengumpulkan data dan di data center, benar nggak data center dan proses pemilihan sampel sampai pengumpulan datanya. Begini, sebelum data itu dirilis harus audit dulu atau setelah? Ini kan berbicara audit karena ada perbedaan. Jadi dimaksud audit ini apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini, apakah sudah sesuai prosedural, sudah sesuai aturan kaidah-kaidah ilmiah, kan seperti itu. Karena di asosiasi pun memang tidak ada aturan kamu harus begini. Nah, sekarang dasarnya apa kan? Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break dulu. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.